Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat, NIM 6181111010. Saya berasal dari kelas PJKRB 2018. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 8, di mana di bab 8 ini materinya adalah dasar-dasar metodologi latihan kematangan psikis. Nah, di dasar-dasar metodologi latihan kematangan psikis ini ada beberapa sub pembahasan yang kita bahas, di mana yang pertama yaitu pengertian mental, yang kedua aspek-aspek mental olahragawan, yang ketiga adalah pembinaan mental, yang keempat adalah sasaran latihan mental, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk latihan mental, yang selanjutnya yaitu ketegaran mental, dan yang terakhir nantinya adalah kematangan bertanding. Dasar-dasar metodologi latihan kematangan psikis. Selain dari faktor fisik, teknik, dan taktik, keberhasilan dalam bertanding juga ditentukan oleh kesiapan mental atau kematangan psikis. Sebab sering terjadi seorang pemain atau sebuah tim yang memiliki fisik, teknik, dan taktik yang bagus kalah dalam bertanding karena lemahnya secara psikis. Nah, jadi ketika kita mempunyai fisik, punya teknik dan taktik yang baik, namun tidak didukung oleh mental, itu juga bisa berpengaruh untuk dalam pertandingan. Jadi mental juga harus dilatih. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian mental. Menurut Soeharno, pada tahun 1983 mendefinisikan bahwa mental atlet sebagai aspek abstrak berupaya daya penggerak dan pendorong untuk mewujudkan kemampuan fisik, teknik maupun taktik dalam aktivitas olahraga. Nah, jadi mental ini pengwujud dari kemampuan fisik, teknik maupun taktik. Jadi dengan adanya mental ini, taktik, teknik maupun fisik itu bisa menjadi lebih baik, tersempurnakan dia. Jadi di dalam bertanding itu bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya yaitu aspek mental olahragawan meliputi 1. Temperamen atau pemberani, periang, penakut, pemarah. Yang kedua, kejiwaannya mencakup cipta, daya pikir, akal, kreasi, rasa perasaan sosial, ego, optimis, pesimis, dan lain-lain. Karsa, kemauan, semangat, keinginan, kehendak, dan unsur lain seperti sugesti, konsentrasi, perhatian, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu kepribadian atau personality seorang atlet meliputi 1. Tanggung jawab, selanjutnya gotong royong, susila, sportif, disiplin, jujur, dedikasi, tekun, ulet, pantang menyerah, dan lain-lain. Nah, itu tadi aspek mental olahragawan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu pembinaan mental. Untuk memantapkan mental olahragawan perlu pembinaan yang sistematis. Dan menurut Soeharno pada tahun 1983 mengemukakan beberapa cara membina mental atlet. Yang pertama, melalui latihan fisik. Yang kedua, melalui sikap keteladanan dari pelatih. Yang ketiga, membiasakan keteraturan hidup sehari-hari. Yang keempat, memberikan petua atau petunjuk baik di dalam maupun di luar latihan. Yang kelima adalah memberikan motivasi. Yang keenam adalah menambahkan akidah sesuai keyakinan agamanya dan secara konsekuensi melaksanakannya. Jadi itulah cara membina mental atlet. Itu tugasnya sang pelatih untuk memberinya latihan fisik yang pertama, yang kedua melalui sikap keteladanan dari pelatih. Nah, jadi keteladanan pelatih itu harus ditanamkan kepada sang atlet. Yang ketiga itu membiasakan keteraturan hidup sehari-hari. Jadi kita ajarkan dia untuk memanajemen waktunya dengan baik. Itu
itu juga bisa membina mental atlet tersebut. Selanjutnya memberikan petunjuk baik di dalam maupun di luar latihan. Jadi kita harus senantiasa memberikan hal-hal yang membuat dia merasa lebih baik gitu. Jadi kita harus memotivasinya. Selanjutnya kita memberi motivasi. Nah tentunya setiap atlet pasti membutuhkan motivasi agar dia lebih tertantang untuk berlatih. Selanjutnya menanamkan akidah sesuai agama dan keyakinan dan secara konsekuensi melaksanakannya. Nah jadi misalnya kita muslim, kita harus senantiasa mengingatkan dia untuk melaksanakan sholat dan lain-lain. Itu merupakan kita menanamkan akidah sesuai keyakinannya. Itu juga bisa membina mental atlet tersebut. Beberapa metode yang dapat dipergunakan antara lain: 1. Demonstrasi, ceramah, diskusi, wawancara, peragaan, tanya jawab, dan pemberian tugas. Nah itu tadi kita beberapa metode yang tepat untuk melatih atau membina mental atlet. Selanjutnya selain cara tersebut, Foster dan Foster pada tahun 1986 mengemukakan cara pembinaan mental yang disebut dengan latihan mental atau mental training atau mental practice melalui kegiatan penerapan mental dan keterampilan psikologis sebagai berikut. Yang pertama, penentuan jangka panjang dan pendek. Yang kedua, mengubah pola pikir dan persepsi negatif ke arah pikiran yang sistem kepercayaan positif. Yang ketiga adalah menulis dan membentuk pernyataan diri yang positif untuk mendukung penampilan olahraga. Yang keempat adalah relaksasi progresif. Nah itu tadi menurut Foster dan Foster. Nah dilanjutkan, yang kelima adalah visualisasi dan emergensi untuk olahraga yang dilakukan. Yang keenam adalah pemusatan atau konsentrasi. Yang ketujuh adalah mengatasi secara mental terhadap cedera dan rasa sakit. Nah itu tadi dari Foster dan Foster pada tahun 1986. Jadi itu tadi cara yang harus dilakukan untuk melatih atau membina mental atlet. Nah selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu sasaran latihan mental. Gowron dalam Sudipyo pada tahun 1989 mengidentifikasikan 7 sasaran program latihan mental, yaitu yang pertama mengontrol perhatian, konsentrasi pada kemampuan pada perhatian pada suatu titik tertentu. Nah kita harus bisa mengontrol perhatian, konsentrasi, kemampuan dan perhatian pada suatu titik tertentu. Yang kedua, mengontrol emosi, menguasai perasaan marah, benci, gembira, nervous. Yang ketiga yaitu energization, mengembalikan kekuatan sesudah bermain all out. Selanjutnya body awareness, penguasaan body awareness berarti atlet berusaha menyadari keadaan tubuhnya sehingga mampu melokalisir ketenagaannya. Selanjutnya yang kelima, mengembangkan percaya diri. Yang keenam yaitu membuat perencanaan faktor bawah sadar dengan asumsi tubuh adalah pesuruh untuk melakukan keinginan kita menggunakan mental emergency. Yang ketujuh adalah rekonstrukturasi atau pemikiran, apa yang dipikirkan akan berpengaruh terhadap penampilan. Nah itu tadi 7 sasaran latihan mental menurut Gowron dalam Sudipyo pada tahun 1989. Nah selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk latihan mental. Untuk meningkatkan mental olahragawan ada 3 bentuk latihan, yaitu relaksasi, konsentrasi, dan visualisasi. Nah kita akan membahasnya satu persatu. Relaksasi
Relaksasi adalah pengembalian keadaan otot pada kondisi istirahat setelah kontraksi. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan pada relaksasi ini adalah lakukan melalui peregangan dan pelemasan otot-otot sehingga tercipta keadaan yang lebih tenang. Nah, itu biasa kita lakukan sebagai atlet. Pada saat kita sudah bertanding, kita akan melakukan pendinginan atau relaksasi. Yang kedua kita ambil napas dalam-dalam, selalu kita buangkan. Itu untuk melatih relaksasi. Yang kedua yaitu konsentrasi. Konsentrasi berupa aktivitas pemusatan perhatian pada suatu objek tertentu. Menurut Gowron dalam studi Bio pada tahun 1989, ciri konsentrasi tertuju pada suatu benda merupakan keseluruhan, merupakan seleksi terhadap pemikiran tertentu, menenangkan dan memperkuat mental. Cara melakukan konsentrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jauhkan dari pikiran yang pernah dialami atau dilakukan. Nah, itu mungkin seorang atlet punya pengalaman buruk, jadi itu harus dilupakan untuk memperkuat konsentrasi tersebut. Yang kedua yaitu pusatkan perhatian pada suatu lokasi. Jadi apa gitu yang mau kita konsentrasikan, jadi kita harus tatap itu. Jadi misalnya seorang atlet tadi dia ingin meraih juara gitu. Jadi kita tanamkan di dalam dalam pikirannya itu untuk juara. Jadi dia konsentrasi untuk mengejar juara. Yang ketiga yaitu kosongkan pikiran. Nah, kosongkan maksudnya dikosongkan pikirannya ialah kosongkan pikiran dari hal-hal yang negatif. Jadi jauhkan hal-hal yang negatif itu untuk melatih konsentrasi. Yang keempat adalah pindahkan dari sasaran khusus ke pusat perhatian. Nah, pindahkan sasaran khusus ke pusat perhatian. Yang selanjutnya itu berhenti dan kembali konsentrasi. Nah, ketika kita sudah tidak konsentrasi, maka kita harus kembali fokus kembali ke dalam konsentrasi itu. Nah, yang terakhir yaitu visualisasi. Latihan visualisasi adalah suatu latihan dalam alam pikiran atlet melakukan gerakan yang benar-benar melalui imajinasinya dan setelah dimatangkan kemudian dilaksanakannya. Nah, ini biasanya kita melakukan di saat latihan. Nah, kita belum hafal sekali gitu gerakannya. Misalnya pada atlet lompat indah, dia belum menguasai bagaimana cara dia melompat indah. Jadi dia berpikir sejenak bagaimana cara melakukannya. Setelah dia dapat, dia mencoba gerakan tersebut melalui imajinasi yang dalam pikirannya itu. Jadi dia laksanakan. Jadi cara itu bisa diterapkannya. Itu mungkin latihan visualisasi. Latihan visualisasi dapat berupa tiga hal. Yang pertama dapat dilihat dari visual, dapat didengar atau auditori, dan dapat dirasakan. Nah, yang pertama kita dapat melihat mungkin video-video yang ada gitu, kita lihat. Nah, setelah kita lihat, kita bayangkan lalu kita laksanakan. Dan ada juga latihan visualisasi ini kita dengan mendengar dan latihan auditori ini bukan berarti kita hanya mendengar, tidak. Kita membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk melaksanakan latihan visualisasi ini dengan cara mendengarkan ini atau auditori. Dan dapat dirasakan yang terakhir atau kinestesis. Nah, itu tadi 3 macam latihan visualisasi. Jadi yang pertama itu tadi dapat dilihat atau visual, yang kedua itu dapat didengar atau auditori, dan dapat dirasakan atau kinestesis. Nah, selanjutnya kita akan membahas ketegaran mental atau mental toughness. Ketegaran mental adalah
kondisi atlet untuk tetap mampu berpikir positif meskipun dalam keadaan tertekan. Nah, jadi di sini berarti ketegaran mental ini kita misalnya pada suatu pertandingan kita mengalami kekalahan, maksudnya ketinggalan poin misalnya seperti itu. Jadi kita harus bisa menanamkan sikap yang tenang untuk menghadapinya, sehingga kita nanti dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ciri-ciri olahragawan yang memiliki ketegaran mental antara lain, yang pertama tadi relax. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi kita harus tetap tenang walaupun kita dalam situasi yang tertekan. Yang kedua, tenang, energi, tidak mudah cemas, optimis, selalu riang, selalu berusaha, konsentrasi terjaga, dan percaya diri, tetap percaya diri. Jadi itulah tadi ciri-ciri olahragawan yang memiliki ketegaran mental. Dia relax, tetap energik, tidak mudah cemas, selalu optimis untuk bisa mengembalikan situasi menjadi lebih baik, selalu riang, selalu berusaha untuk menang, dan konsentrasi selalu terjaga, dan yang terakhir tetap percaya diri. Itu tadi ketegaran mental. Metode latihan ketegaran mental. Nah, ini untuk melatih ketegaran mental seorang atlet. Untuk meningkatkan ketegaran mental atlet, ada dua metode yang bisa dilakukan, yaitu verbal atau teori dan non verbal atau praktek. Jadi metode verbal berupa anjuran yang pertama, pandangan dalam kontrol, alur irama permainan, selanjutnya alur pernapasan, yang keempat tetap rileks meskipun dalam keadaan tertekan, 5. Minimalkan kesalahan, meminimalkan kesalahan. Yang keenam adalah tetap percaya diri. Yang ketujuh, hindari perkataan negatif. Nah, itu untuk yang verbal. Yang metode non verbal atau praktek, misalnya yang pertama, melatih motivasi. Tentukan target dalam bertanding, tambah faktor kesulitan, serang daerah lemah dan daerah kuat lawan, batasin penggunaan teknik. Nah, ini pada saat praktek. Yang pertama itu melatih motivasi. Nah, itu kita harus tentukan target bertanding kita, karena kita mau menang, jadi target kita harus menang. Yang pertama, tambah faktor kesulitan. Berarti kita harus bagaimana cara mempersulit lawan atau memberi tekanan terhadap lawan, serang daerah lemah. Nah, kita kan sudah bertanding dengan lawan kita, jadi kita tentunya ada begitu sisi lemahnya lawan itu pasti ada yang bisa kita lihat. Jadi kita harus serang posisi lemah itu. Yang selanjutnya yaitu daerah kuat lawan. Nah, jika kita terus-terusan menyerang posisi lemahnya, tentu saja dia akan menjaganya. Jadi kita juga harus bisa memberi sisi kelebihan dia juga, karena tentu saja dia tidak siap dengan posisi itu. Selanjutnya, batasin penggunaan teknik. Nah, tentu ini juga sering dilakukan atlet-atlet. Pada saat posisi tertekan, dia mencoba-coba mengeluarkan teknik-teknik yang sebenarnya bagus, namun tidak tepat penggunaannya. Jadi pada saat posisi tertekan itu lebih baik kita bermain dengan yang lebih energik, bukan harus menggunakan teknik-teknik. Karena bisa posisi tertekan itu kadang teknik itu keluar tidak maksimal, jadi tidak efektif digunakan. Selanjutnya, melatih berpikir positif atau berkata pada diri sendiri untuk mendapatkan angka atau analisa keberhasilan pada setiap bagian permainan. Nah, jadi kita harus tetap berpikir positif. Selanjutnya, latihan mengontrol emosi atau bermain dengan tantangan. Tarik napas sebelum melakukan teknik dan hembuskan napas setelahnya. Nah, ini untuk
melatih emosi, kita harus, yang pertama kita lakukan adalah tarik nafas kita. Nah, ketika kita sudah tenang, maka kita hembuskan nafas kita itu untuk mengontrol emosi kita. Selanjutnya latihan mengontrol perilaku. Misalnya dalam permainan tenis, setiap bola mati atlet diminta untuk melakukan sesuatu seperti membetulkan senar raket. Setiap pergantian set, pemain duduk sambil minum dan pandangan tetap ke depan. Nah, itu kita harus mengontrol perilaku kita dengan perilaku yang baik. Selanjutnya latihan mengontrol mental atau setiap kegagalan melakukan teknik, ulangi dengan gaya bayangan. Nah, itu tadi metode nonverbal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kematangan bertanding atau mental juara. Kematangan bertanding atau mental juara adalah kemampuan yang dimiliki olahragawan dalam menerapkan kemampuan fisik, teknik, taktik dalam bertanding secara konsisten meskipun menghadapi situasi, kondisi, tempat, peralatan, iklim, dan lawan yang berbeda-beda. Ciri-ciri kematangan juara yaitu pertama, sanggup mengatasi gangguan mental seperti frustasi, emosi, cemas, dan rasa marah. Itu tadi yang pertama dari ciri-ciri kematangan juara. Jadi kita harus sanggup mengatasi gangguan mental kita seperti frustasi, emosi, cemas, dan rasa amarah kita. Jadi di dalam kondisi apapun kita harus tetap tenang, tidak frustasi, tidak cemas, tidak emosi. Itu akan membuat berarti dalam diri kita situ udah matang mental juara kita. Selanjutnya prestasi relatif stabil. Nah, ketika kita sudah melihat prestasi seorang atlet itu ketika mengikuti event dia selalu juara, berarti mentalnya sudah matang. Yang ketiga adalah adanya keserasian dalam penerapan kemampuan fisik dan mental dalam situasi yang berbeda. Nah, ketika kita sudah memiliki fisik dan mental yang seimbang, maka dalam situasi yang berbeda, berbeda-beda, misalnya di situasi ini kita tertekan, bagaimana bisa mengatasinya. Di situasi yang kita juga sudah di atas, bisa kita mengatasinya. Berarti kemampuan fisik dan mentalnya sudah serasi, sehingga pada saat bertanding dia sudah matang mental juaranya. Yang selanjutnya itu mudah beradaptasi. Nah, dimanapun dia akan bertanding, dia bisa mudah beradaptasi. Ini juga termasuk kematangan juara. Selanjutnya cepat mengatasi ketegangan atau stres. Nah, biasanya di dalam posisi tertekan. Nah, ini tadi yang juga sama seperti fisik dan psikis dan mental. Jadi ketika kita mempunyai mental yang baik, maka kita pasti mudah mengatasi ketegangan. Yang selanjutnya yaitu efisien dalam penggunaan tenaga. Nah, seseorang yang punya mental juara pasti bisa secara efisien dalam penggunaan tenaganya, bisa menempatkannya dengan baik. Kapan dia harus menggunakan power yang banyak dan kapan dia menggunakan power itu lebih sedikit. Jadi seorang yang mempunyai mental juara pastinya bisa menempatkan itu. Yang selanjutnya itu cara meningkatkan kematangan juara. Yang pertama, banyak bertanding dengan lawan yang bervariasi kekuatannya. Yang kedua yaitu pemberian stres mental dan fisik selama berlatih. Selanjutnya pemberian nasihat, dorongan, dan contoh langsung dari pelatih atau pemain yang lebih senior. Selanjutnya observasi pertandingan, tugas memecahkan masalah. Yang terakhir yaitu pendekatan individual. Nah, tentu saja untuk mental juara ini kita harus
aktif mempertanyakan, melihat bagaimana kita bisa mempunyai mental juara. Tentu saja kita harus tetap berlatih dan meminta saran-saran tentunya kepada senior kita, dan juga tentu saja peran pelatih juga sangat dibutuhkan untuk bisa kita mempunyai mental juara. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama buat saya dan tentunya juga buat yang lain-lain, untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.